Seperti apa dahsyatnya kalau itu terjadi? Mungkin bisa digambarkan seperti kejadian air bah waktu zaman Nuh atau apa. Karena selama ini kan belum pernah ada peradaban modern yang saya katakan di sini. Bencana tsunami sampai 500 meter itu sudah sangat-sangat tinggi. Nah, ingin saya tanyakan, apakah itu sumber informasi yang Pak Gun dapatkan dari Mbah Mujono? Beliau itu mendapatkan info atau data tersebut itu dari mana? Terus keakuratan dari pesan yang ingin disampaikan pada Mbah Mujono itu apakah ya betul-betul murni dari perjalanan spiritual jati, ataukah mungkin itu mungkin itu hanya suatu ilusi, Pak Gun? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Simbah itu secara logika saya bisa menerima, dan saya tidak memaksakan orang untuk percaya atau bisa menerima itu. Karena apa? Saya menggunakan logika ya. Jadi Mbah Mujono itu sudah berkali-kali mampu membuktikan apa yang diucapkan ya. Contoh misalnya kejadian-kejadian yang terjadi di samping dulu waktu Pilpres, mengatakan bahwa Pak Prabowo nanti akan menang dalam 1 putaran, tidak perlu dengan 2 putaran, bahkan prosentasenya pun juga sudah ditentukan mendekati 60%, dan terbukti prosentasinya kemarin yang diperoleh Pak Prabowo yaitu 58,58%, hampir 59%, artinya itu kan sudah mendekati 60%. Padahal secara logika itu kan sulit untuk bisa mencapai situ, tetapi Simbah ternyata mampu untuk membuktikan apa yang dikatakan. Belum lama kita mengikuti pilkada, mungkin sebagai gambaran yang terjadi di wilayah kami, yaitu kami dari Gunung Kidul, sehingga ini akan menjadi sebuah pembuktian. Pada pilkada kemarin itu Gunung Kidul itu diikuti oleh 3 kandidat, 3 kandidat pasang calon bupati dan wakil bupati. Dan ketiga-tiganya itu juga semua minta doa dan restu kepada Mbah Mujono. Tetapi Mbah Mujono dari awal itu tidak akan pilih sih, karena kalau pilih sih perorangannya pekewuh dengan yang lain, karena itu tidak adil. Tetapi Mbah Mujono dari awal sudah mengatakan bahwa nanti yang akan dimenangkan itu adalah jago yang menggunakan kendaraan Golkar. Ya, saya jelaskan di sini secara vulgar, nggak apa-apa, ini memang ini sudah banyak yang mendengar seperti ini. Ketiga calon ini mereka datang ke Mbah Mujono dengan harapan dia nanti juga akan menggunakan kendaraan Golkar. Tetapi ternyata pada prakteknya itu mestinya meskipun tiga-tiganya kepingin menggunakan Golkar, ya entah karena ada kendala apa atau ada masalah apa, akhirnya Golkar itu digunakan oleh salah satu kandidat. Nah, secara perhitungan orang akan sulit untuk percaya bahwa kandidat yang menggunakan kendaraan Golkar itu akan menang. Ya, orang mengatakan bahwa yang tarung itu hanya 2 kandidat yang lain yang tidak menggunakan kendaraan. Tetapi faktanya itu apa? Yang menang itu adalah seperti yang dikatakan oleh Mbah Mujono. Apakah Mbah Mujono itu pilih sih? Tidak, Simbah kan sudah bikin rambu-rambu bahwa nanti yang menang itu adalah yang menggunakan kendaraan itu. Saya menangkap cerita yang disampaikan Pak Gun. Cuman begini, 2 kejadian itu tidak mengartikan bahwa apa yang disampaikan Mbah Mujono itu suatu kebenaran. Apalagi kalau prediksi sampai terjadi tsunami 400 atau 500 meter itu suatu hal yang sangat mengerikan. Bahkan dari lembaga atau otoritas yang
yang menangani masalah itu tentang masalah itu kan ya, itu prediksinya mungkin hanya sekitar 20 atau 30 meter saja. Mereka sebagai basic, mungkin seorang akademisi melakukan riset bertahun-tahun dan sebagainya. Jadi sangat mungkin tidak ada kaitan antara dua hal yang barusan Pak Gun pakai contoh. Ini yang saya tanyakan, ini kan masalah tadi pesan yang akan disampaikan itu ilusinya sepertinya kan sangat-sangat tidak masuk di akal. Maka arah saya itu ya untuk menjawab apa yang ditanyakan Mas Didi tadi, apakah itu ada campur tangan non fisik itu ya? Karena secara fisik BMKG itu dia bisa menghitung itu kan secara fisik itu ya. Secara fisik itu kekuatan gempa megatrust itu mampu menimbulkan goncangan sebesar 8,9 skala Richter dan bisa menimbulkan gelombang tsunami setinggi 20 meter. Tetapi dia tidak bisa melihat faktor non fisik. Nah, disinilah karena Simbah itu dia bukan seorang ilmuwan fisika 1 atau fisik, tetapi Mbah Mujono itu adalah seorang ilmuwan metafisik. Dia melakukan riset tentang metafisik atau fisika tinggi atau metafisika, sehingga Simbah mampu melihat faktor faktor gaya yang ditimbulkan. Karena kalau secara fisik itu hanya ada satu gaya, yaitu meledosnya lempeng Sunda karena terjadinya pergerakan lempeng Sunda. Tetapi Mbah Jono melihat ada faktor non fisik, jadi ada gaya lain yang bekerja pada lempeng Sunda, sehingga terjadi resultan gaya, mestinya yaitu penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada lempeng Sunda. Satu dari pergerakan lempeng Sunda akan menimbulkan meledos, lah itu ada satu gaya. Kemudian ada gaya yang lain yaitu yang ditimbulkan dari non fisik, sehingga penjumlahan dari gaya-gaya ini yang disebut resultan gaya inilah yang diperhitungkan oleh Mbah Mujono, sehingga ini nanti bisa mencapai kekuatan lebih dari 15 skala Richter, dan gelombang tsunami-nya itu bisa setinggi 500 meter. Nah, ini ada dasarnya mengapa bisa seperti itu, dengan logika. Karena kita bukan hanya logika secara fisik, tetapi kita juga menggunakan logika secara metafisik. Jadi yang terjadi itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi ada campur tangan dari non fisik. Demikian juga kalau saya jelaskan dengan keyakinan dari saudara kita, maaf untuk umat Kristen, itu bahwa nantinya akan kedatangan Hakim Agung atau Imam Mahdi yang kedua kalinya. Datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terjadi atau kedatangannya itu seperti pencuri di malam yang gelap gulita, sehingga manusia tidak akan bisa memprediksi kapan itu akan terjadi. Dan dikatakan bahwa kejadian itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Padahal dulu pernah terjadi waktu meledosnya Gunung Tambora, meledosnya Gunung Toba yang sekarang menjadi Danau Toba, ya. Kemudian meledosnya Gunung Krakatau, itu berapa juta manusia yang tidak selamat. Nah, peristiwa yang sangat mengerikan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya dengan logika seperti itu, peristiwa itu mestinya lebih dahsyat dibandingkan yang pernah terjadi. Termasuk seperti yang Mas Dedi tadi katakan bahwa zaman Nuh itu semua benua tenggelam oleh air bah. Secara logika saya bahwa pada saat itu gunung es raksasa yang ada di kutub utara itu mencair, sehingga airnya itu mengalir menuju ke
Katulistiwa, sehingga benua-benua yang ada ini tenggelam. Yang selamat itu hanya 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 menantu, yang semuanya. Nah, itu pada saat kejadian, pada saat zaman Nuh dulu, itu hanya terjadi satu bencana, yaitu air bah. Tetapi yang akan terjadi ini adalah 2. Pemicunya aja meledosnya lempeng Sunda. Nah, bencana yang terjadi adalah api dan air. Api yaitu material vulkanik yang ada di perut bumi itu akan keluar lewat gunung-gunung berapi yang ada di seluruh permukaan bumi, bukan hanya di tanah Jawa, tetapi sekupnya ini adalah bumi. Semua gunung berapi itu meletus, material vulkaniknya itu akan menyelimuti bumi. Padahal itu material yang panas dan beracun. Siapa yang mampu untuk bertahan dari kondisi seperti itu? Kemudian disusul lagi dengan gelombang tsunami yang begitu besar. Bukan hanya seperti yang diprediksikan oleh BMKG. Maaf saya potong Pak Gun. Barusan Pak Gun menjelaskan tentang akan datangnya, akan turunnya seseorang pencerah, Imam Mahdi atau siapalah namanya, avatar dan sebagainya, banyak penyebutannya di situ. Dalam kitab-kitab suci itu mereka menyebutkan ketika itu sudah hampir mendekati kiamat. Pada 3 agama besar itu dipercaya begitu. Saya ingin menanyakan kepada Pak Gun, kalau secara pribadi Pak Gun meyakini apa tidak bahwa nanti bumi ini akan hancur seperti gambaran dari versi agama kiamat itu? Peristiwa yang akan terjadi itu adalah seleksi manusia oleh alam. Jadi bukan oleh manusia tapi oleh alam. Nah, dikatakan juga bahwa elailo wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sakjudu, karena sedikitnya orang yang selamat. Karena dulu pada waktu Nuh yang bencana air bah saja hanya 8 orang yang selamat. Lah sekarang bencananya lebih besar. Tetapi bukan bisa kita katakan bahwa nanti yang selamat lebih sedikit dibandingkan zaman Nuh, enggak. Karena sekarang sudah ada metode bagaimana kita bisa selamat menghadapi bencana yang seperti itu. Secara fisik kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan bagaimana kita bisa menyelamatkan itu, ya mestinya kita sulit untuk bisa selamat. Karena sekarang ada teknologi ya yang diciptakan oleh manusia, yaitu manusia mampu bikin pesawat olang-alik. Ya. Nah, kalau saat kejadian orang-orang yang mampu menciptakan teknologi dan dia melakukan penerbangan ke bulan, karena untuk stok makanan fisik dengan kapsul itu mampu bisa bertahan dalam waktu mungkin berbulan-bulan.